Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas anugerahnya dan pertolongannya. Gereja kita boleh melaksanakan pengucapan syukur hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 tahun. Marilah kita mengikuti acara ini dengan penuh sukacita yang dimulai dengan acara pengucapan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara nasional. Marilah kita mengikuti acara ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mengikuti ibadah syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebahagiaan, atas cinta kasih yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami Tuhan boleh bersyukur saat ini. Kami boleh merayakan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan setiap hamba-hamba-Mu sehingga negara kami ini Tuhan boleh merdeka. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh merayakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan. Mulai dari yang tertinggi sampai kepada pemimpin di bawah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kebijaksanaan. Sehingga setiap kepemimpinan mereka Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan. Ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Sebagai jemaat yang baik, sebagai warga negara yang baik Tuhan, kami turut bersuka cita. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh warga negara Indonesia, seluruh jemaat-Mu, terlebih jemaat HKBP Bandung Timur. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita, kiranya Tuhan memberikan damai dan sejahtera di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara responsorial. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik,
Ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Merdeka! Merdeka! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pengucapan syukur di hari yang berbahagia ini, Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya dari Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan Allah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun dari antara kita yang menginginkan hidupnya terbelenggu. Tidak seorang pun dari antara kita hidupnya selalu penuh tekanan. Kita berusaha untuk bebas. Kita berusaha untuk menikmati anugerah Tuhan
yang tiada berkesudahan dalam hidup kita tanpa tekanan apapun. Di tengah kehidupan yang kita alami saat ini, dalam suasana PPKM yang terus berkelanjutan, yang membuat hidup kita seolah-olah terkekang, seolah-olah tidak bebas atau tidak merdeka. Kita tidak mampu berbuat apa-apa dan hidup kita serba terbatas. Bukan hanya keterbatasan mengerjakan pekerjaan kita atau keterbatasan untuk bersosialisasi, tetapi juga karena sedang mengalami pemulihan atau isolasi mandiri. Dalam keadaan yang seperti itulah Tuhan hadir menyapa dan melawat kita, memberikan kesejukan melalui firman-Nya, memberikan pengharapan serta semangat dan motivasi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana semboyan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Biarlah hidup kita benar-benar tangguh menghadapi segala tantangan. Biarlah hidup kita benar-benar tangguh menghadapi segala kesulitan dan persoalan hidup. Tangguh memulihkan kembali, hidup semangat dan tetap berpengharapan, sehingga hidup kita mampu untuk tumbuh. Bukan hanya ketangguhan menghadapi, tetapi kita harus mampu juga bangkit dan bergerak, karena Tuhan hadir membebaskan kita, karena Tuhan hadir memerdekakan kita, sebagaimana yang diserukan firman-Nya. Semangat kita harus tumbuh dan berkembang. Ibarat biji sesawi yang begitu kecil, dan bukan hanya soal kekecilannya, tetapi di dalam kekecilan biji sesawi itu ada kehidupan yang terus bertumbuh, ada kehidupan yang terus berkembang. Demikianlah kita untuk mengelola hati kita, mengelola kehidupan kita, mengelola suasana yang kita hadapi di tengah persoalan hidup yang nyata saat ini. Kita harus benar-benar mampu merdeka dan bebas. Kita harus mampu berdiri teguh, karena Tuhan selalu hadir menopang kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah pengucapan syukur peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, Tuhan hadir menyapa kita. Tuhan hadir menyejukkan hati kita dimanapun kita sedang berada. Suasana apapun yang sedang kita hadapi, kondisi apapun yang kita alami, walaupun aktivitas kita masih terbatas, tetapi tidak membatasi kehadiran Tuhan untuk melawat dan menyapa kita. Tidak membatasi kehadiran Tuhan untuk menyemangati kehidupan kita. Keadaan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mensyukuri anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Dalam pengucapan syukur ini, kita harus mampu bersaksi dalam kehidupan kita oleh iman kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa adalah lebih besar karya Tuhan, adalah lebih besar berkat Tuhan yang kita terima, yang kita nikmati, dibandingkan persoalan dan kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini. Itulah yang patut kita syukuri. Dan kita harus mengamini serta mengimani bahwa Tuhan yang kita percayai itu tidak tidur. Tuhan yang selalu bekerja
dan Tuhan yang selalu memulihkan keadaan kita saat ini. Di saat kesulitan terbentang dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu hadir memberikan jalan keluar. Di saat sakit penyakit mengganggu kondisi tubuh kita, mengganggu kenyamanan kita menjadi tidak nyaman, disitulah Tuhan hadir memulihkan kita. Di saat duka yang merundung kehidupan kita, disitulah Tuhan hadir memberikan penghiburan. Di saat berbagai persoalan hendak memenjarakan kehidupan kita, yang membuat kita seolah-olah tidak bebas, disitulah Tuhan hadir memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada kita. Dan pada kesempatan itulah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Dalam pengucapan syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan keterbatasan dan kelengkapan senjata, keterbatasan strategi perang, tetapi kita dimampukan Tuhan untuk merebut kemerdekaan itu dari para penjajah. Demikianlah keterbatasan kehidupan kita sekarang ini. Dengan berbagai kekurangan kita, Tuhan hadir menyempurnakan, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup ini walaupun penuh tantangan, walaupun penuh dengan persoalan, tetapi Tuhan selalu memenangkan kita. Karya Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata. Itulah yang kita syukuri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proklamasi yang dibacakan proklamator Soekarno-Hatta sebagai awal tanda sikap dan komitmen bangsa kita untuk merdeka, supaya bebas dari penjajahan, supaya bebas dari perhambaan. Komitmen dalam proklamasi itu mengingatkan kita bahwa kita harus merdeka, tidak mau lagi diperhamba. Kita harus bebas. Perjuangan bukan berarti berakhir, sebab penjajah terus mengintai kita, berusaha untuk memperhamba kita dengan bentuk dan cara yang berbeda. Kalau dulu memang bangsa kita berhadapan secara fisik untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kita menghadapi banyak hal yang mau menjajah kita, yang mau memperhamba kita. Bisa saja kita dijajah oleh diri kita sendiri. Bisa saja kita dijajah oleh hal-hal yang tidak berguna, diperhamba oleh nafsu duniawi, sehingga tanpa kita sadari kita kehilangan arah. Justru itulah Tuhan hadir menyapa dan mengingatkan kita, seraya menuntun kehidupan kita untuk bergerak ke arah hidup yang lebih baik. Dan saat ini, sadar atau tidak sadar, dan kita bersaksi bahwa hidup kita seolah-olah dikekang oleh virus corona. Belum lagi diperhamba oleh orang kuat, bangsa-bangsa yang besar dan maju. Kini bagaimana kita mau melepaskan diri dari berbagai perhambaan itu, dari berbagai kekangan itu? Anak-anak Tuhan harus berbenah, harus mampu mengisi kehidupan dengan kekuatan yang dari Tuhan, serta penuh pengharapan. Kini Kristus datang mau membebaskan kita dengan darahnya yang kudus. Pengorbanannya di kayu salib, kemerdekaan kita menjadi nyata karena kita sudah dilepaskan dari maut dan dosa. Dan dengan kebangkitan Kristus, kita harus mampu bangkit, kita harus semangat, kita harus merdeka, kita harus berbenah, dan kita harus tumbuh. Jangan mau dipenjarakan oleh hal-hal yang duniawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
perjuangan melawan COVID-19 belum selesai. Kita diajak untuk berdoa kepada Tuhan di hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Bagaimana kita mendoakan bangsa ini supaya semakin kuat, agar kehidupan bangsa ini semakin makmur, agar kehidupan bangsa ini semakin semangat dan penuh pengharapan serta bergelora. Mari bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan mengikuti anjuran pemerintah yang tujuannya menyelamatkan kehidupan kita. Bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita, tetapi menyelamatkan sesama kita juga. Mari ikuti protokol kesehatan dan mari kita ikuti vaksinasi di tempat yang terdekat dengan tempat tinggal kita sebagai langkah untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tuhan selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran. Jangan mau dipengaruhi oleh isu-isu yang tidak benar, yang mau menyesatkan kehidupan kita. Imanilah bahwa Allah terus bekerja untuk memulihkan, menyelamatkan kita, menuntun kita ke arah yang lebih baik. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari melangkah dengan penuh semangat dan pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan dan pengharapan kami, firman-Mu menyapa kami supaya kami benar-benar hidup merdeka, bebas dari perhambaan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Jangan biarkan kami larut di dalam perhambaan-perhambaan dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak sekolah minggu remaja Naposo Bulung, ama, ina, dan lansia. Biarlah mereka Tuhan selalu mensyukuri anugerah Tuhan yang terbesar dan yang tiada berkesudahan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan selalu mendahului kami dalam setiap pikiran dan pekerjaan. Berkati keluarga kami masing-masing, anak-anak kami. Berkati juga jemaat-Mu, secara khusus HKBP Bandung Timur. Jikalau ada yang bergumul karena penyakit dan bahkan isolasi mandiri, Tuhan lawat, Tuhan sapa, berikan kekuatan dan semangat. Bebaskan mereka Tuhan, merdekakan mereka dengan kasih sayang-Mu. Kalaupun kami dalam pergumulan, jangan biarkan pergumulan itu memenjarakan kehidupan kami, tapi biarlah kami bangkit. Hanya kepada-Mu kami berserah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku nyanyian HKBP 653. Kita patut merayakan kemerdekaan Indonesia. Jubileum peringatan tahun kemerdekaannya. 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Sangat baik kita rayakan dengan hati yang ceria. Rayakan kasih rahmat-Nya, anugerah Tuhan pada umat-Nya. Semua kebutuhan kita diberikan karena kasih-Nya.
Buatkan persekutuan bagi semua jemaatnya. Hidup bertolong-tolonganlah dalam kasih setianya. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Merdeka! Salam sehat. Kita memasuki acara nasional perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
pendidikan cipta dipimpin oleh Pendeta Resort HKBP Bandung Timur, Pendeta S. Siregar. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta dan secara khusus mendoakan para pahlawan agama dan para misionaris. Hening cipta mulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua TM Napitupulu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Dewan Marturia Inang Sintua L. Boru Samosir. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Inang Pendeta R. Boru Sinaga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa syafaat dipimpin oleh Amang Pendeta J. Siahaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kemerdekaan yang sudah Engkau berikan kepada kami bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan maka bangsa kami dibebaskan dari penjajahan yang telah menjajah negeri kami ini. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, agar Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Engkaulah yang memberkati perjuangan bangsa ini, dan juga yang akan membawa bangsa kami menuju kepada keadilan dan kemakmuran. Kiranya Engkau memberkati pimpinan bangsa kami, Presiden Joko Widodo, dan juga para menteri yang juga membantu kepemimpinan dari Presiden kami, agar ia memimpin bangsa ini dalam hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan sendiri. Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan juga para wakil rakyat, dan juga seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat bawah. Tuhanlah yang menyertai mereka dan membimbing dan memenuhi kehidupan mereka dengan hikmat daripada Allah. Berkati ya Tuhan perjuangan bangsa kami ini, terlebih dalam membebaskan diri kami dari virus COVID-19 ini Tuhan, agar kiranya Tuhan membawa kami semua kepada pembebasan dari virus ini, dan juga membawa kami kepada sukacita dan juga kemakmuran ya Tuhan. Ada banyak tentu pergumulan dan juga kesulitan dalam kemajuan bangsa ini, tetapi Tuhanlah yang menjadi pemimpin dan terang bagi bangsa ini. Terima kasih kepadamu Tuhan, berkati bangsa ini untuk selanjutnya, sehingga negara kami aman, terlindung dari segala hal-hal yang bisa memecah persatuan kesatuan negara kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, kami serahkan diri kami dan juga negara kami ini ke dalam tangan-Mu untuk waktu-waktu selanjutnya, supaya negara kami ini dalam berkat Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan.
setia, tetap sedia membela negara kita. Demikianlah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun yang dirayakan di HKBP Bandung Timur. Tuhan memberkati. Kami Parhalado dan pelayan HKBP Bandung Timur menyampaikan salam merdeka, salam sehat, Tuhan memberkati. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam